Pemirsa, polisi masih terus mendalami motif calon dokter spesialis anestesi memperkosa pasien dan untuk memastikan kondisi psikis korban FH dan keluarganya. Dari tindakan cabul, dokter residen PPDS Priguna mencapai 3 orang. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera. Baru-baru ini kita semua sempat dihebohkan dengan salah satu kasus, yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga kerja medis, yaitu tertuju pada salah satu dokter yang seharusnya menjadi simbol kepercayaan dan keselamatan bagi pasiennya. Dokter yang seharusnya priguna. Tetapi apa yang terjadi? Bukan sekedar pelanggaran hak etika, profesi, tetapi juga bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia. Melalui video ini, kita akan menelusuri bagaimana kasus ini bukan hanya menyangkut pada hukum pidana, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar tentang perlindungan martabat, rasa aman, dan keadilan bagi korban. Mari kita buka mata bahwa hak asasi manusia bukan hanya sekedar konsep, melainkan hak yang wajib dijamin oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Terima kasih. Pada dini hari, 18 Maret 2025, FH, seorang perempuan berusia 21 tahun, sedang menjaga ayahnya yang sedang kritis di IGD Rumah Sakit Sadikin Hasan Bandung. Seorang dokter residen anestesi bernama Priguna Anugrah Pratama mengatakan bahwa ayahnya butuh transfusi darah segera, dan FH diminta untuk segera ke ruangan 711 untuk pencocokan darah. Di sana, ia diminta berganti pakaian lalu disuntik oleh cairan yang ternyata itu adalah midazolam yang merupakan obat penenang yang membuat ia tak sadarkan diri. Dalam kondisi tak sadar, FH diduga menjadi korban pemerkosaan. Ketika FH terbangun, ia merasakan nyeri di alat kelaminnya dan langsung melaporkan hal tersebut. Hasil visum menunjukkan bahwa adanya sperma yang menguatkan bahwa adanya dugaan kekerasan seksual. Beberapa hari kemudian, Priguna ditangkap di sebuah apartemen. Ia sempat mencoba bunuh diri seketika diamankan. Penyelidikan mengungkapkan 2 korban lain dengan modus serupa. Dari kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus ini tidak hanya mencoreng nama dunia medis, tapi juga menjadi bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia, hak atas perlindungan, martabat, dan rasa aman yang seharusnya dijaga di lingkungan pelayanan kesehatan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan luka psikologis mendalam bagi korban dan keluarganya. Kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis pun turut memuncak, menciptakan rasa takut saat harus menjalani perawatan medis yang seharusnya aman dan profesional. Setelah laporan korban diterima, aparat kepolisian bergerak cepat. Dr. Priguna ditangkap setelah 5 hari kejadian di sebuah apartemen di Kota Bandung. Polisi menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan. Pasal yang ditetapkan adalah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pemeriksaan terus berlanjut dan fakta baru terungkap. Ada 2 korban lain dengan modus yang serupa. Ini memperkuat dugaan bahwa tindakan pelaku bukanlah sesuatu yang spontan, namun adalah tindakan yang terencana. Selain sanksi pidana, pelaku juga terancam sanksi etik profesi dari institusi pendidikan dan organisasi kedokteran. Ini menjadi bukti bahwa pelanggaran hak asasi manusia, apalagi dalam dunia medis, harus ditindak secara tegas dan menyeluruh. Kasus Dr. Priguna mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan diri dan rasa aman. Setiap individu berhak untuk bebas dari kekerasan seksual, sebagaimana tercantum dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan diri. Selain itu, hak untuk dihormati martabatnya sebagai manusia juga dilanggar. Pemerkosaan tak hanya merusak tubuh korban, tetapi juga merenggut harga diri dan kepercayaan dirinya. Hak yang seharusnya dihormati dalam setiap interaksi manusia. Lebih jauh lagi, profesi medis bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang aman dan beretika. Ketika seseorang tenaga medis melanggar etika dan hukum, itu menjadi ancaman terhadap setiap individu untuk mendapat perlakuan yang manusiawi dan juga adil.
Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Dr. Priguna di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mendapat kecaman keras dari berbagai lembaga hak asasi manusia. Komnas HAM menegaskan bahwa pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya, mengingat ia adalah tenaga medis yang seharusnya melindungi kelompok rentan. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal pemberat dalam proses hukum. Komnas Perempuan juga mengutuk tindakan keji ini, menekankan bahwa rumah sakit harus menjadi ruang aman bagi semua, terutama perempuan. Mereka mendorong Kementerian Kesehatan untuk menerapkan kebijakan zona tanpa toleransi terhadap kekerasan seksual di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Kementerian HAM turut mengecam peristiwa ini, menyatakan bahwa tindakan pelaku mencederai komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran dan praktik kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter bernama Priguna memicu kecaman luas bagi media dan masyarakat. Kenapa tidak? Hal ini dikarenakan peristiwa tersebut terjadi di rumah sakit, yang dimana rumah sakit ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para pasien. Media sosial sendiri dipenuhi oleh keadilan, kesolidaritasan oleh masyarakat kepada korban. Hal ini agar pelaku dapat dihukum dengan seberat-beratnya. Sementara itu, media mainstream menyoroti kepercayaan publik terhadap profesi medis yang rusak akibat kasus ini. Reaksi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang semakin peduli akan pentingnya hak-hak korban kekerasan seksual dan menuntut sistem keadilan yang responsif dan adil. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia medis. Kredibilitas profesi dokter tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Karenanya, sangat penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, seleksi, dan pengawasan tenaga medis, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kepercayaan publik terhadap rumah sakit dan tenaga medis bisa terkikis, mempengaruhi hubungan antara pasien dan dokter. Dunia medis harus lebih ketat dalam memastikan bahwa praktik etika dan profesionalisme dijalankan dengan baik. Selain itu, kasus ini juga menuntut reformasi dalam sistem pengawasan dan pendidikan profesi medis, agar kejadian serupa tidak terulang. Institusi medis harus lebih tegas dalam menanggapi pelanggaran etik untuk menjaga martabat profesi ini. Etika profesi dan hak asasi manusia adalah fondasi utama dalam praktik medis. Pelanggaran terhadap keduanya bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat secara menyeluruh. Maka menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan integritas adalah keharusan mutlak dalam dunia kesehatan. Kasus ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya menggunakan etika dan hak asasi manusia dalam setiap profesi, terutama di dunia medis. Seorang tenaga medis harus selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kepercayaan, dan integritas, serta melindungi hak pasien untuk mendapatkan perawatan yang aman dan bermartabat. Etika medis menuntut dokter untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, menghormati martabat pasien, dan menjaga hubungan yang berdasarkan pada kepercayaan. Ketika pelanggaran terjadi, seperti dalam kasus ini, dampaknya tidak hanya merusak tubuh korban, tetapi juga menodai prinsip-prinsip dasar dan dalam dunia medis. Selain itu, hak asasi manusia harus menjadi landasan utama. Setiap individu berhak atas perlindungan dari kekerasan, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabatnya yang harus dihormati di setiap sektor termasuk dunia kesehatan. Sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan apa yang menjadi kronologi, dampak, dan bagaimana kasus ini dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Teman-teman sekalian perlu sadari, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Dr. Priguna bukan hanya sebuah pelanggaran atau tindak pidana biasa, namun kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, di mana dalam kasus ini korban mengalami pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas perlindungan dari kekerasan, dan juga hak atas martabat kemanusiaan. Ketiga hak ini telah dijamin oleh konstitusi, hukum, dan juga internasional. Teman-teman sekalian,
Coba bayangkan ketika kalian datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, di mana kalian seharusnya merasa dilindungi dan dihormati, namun dalam kasus ini korban justru mengalami kekerasan seksual dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tindakan ini bukan hanya keji, tetapi juga mengkhianati kepercayaan kita terhadap profesi dokter dan juga kemanusiaan. Tindakan pelaku telah memenuhi unsur pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dalam hal ini, kekuasaan dan dominasi yang dimiliki pelaku sebagai dokter digunakan untuk memperdaya menyerang korban dalam kondisi tidak berdaya. Teman-teman sekalian, kejadian ini mencerminkan pelanggaran HAM karena tidak hanya merampas kebebasan fisik korban, tetapi juga melukai nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti perlindungan, keadilan, dan rasa aman. Kekerasan seksual adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan kekuasaan, dan ketika itu terjadi dalam sistem pelayanan publik, maka yang terguncang bukan hanya korban, tetapi juga kepercayaan kita sebagai masyarakat. Teman-teman sekalian, oleh karena itu penting bagi kita untuk tidak hanya menuntut pertanggungjawaban hukum, tetapi juga menjadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan HAM harus menjadi landasan dalam setiap aspek pelayanan, terutama di dunia medis dalam kasus ini. Karena tanpa penghormatan terhadap hak asasi, keadilan tidak akan pernah benar-benar hadir. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa lagi.